Halo, ketemu kembali dengan saya dari Kopigo Silaturahmi, channel tentang ngopi, goes, dan silaturahmi. Nah, beberapa waktu lalu saya mendapat kiriman kopi dari kawan, dari John Bros Toff, ya, John Bros. Ya, itu kopinya ini kopi Bajawa, tetapi ini hanya bungkusnya saja Bajawa. Sudah beberapa kali, 2 kali saya seduh, tubruk dan Vietnam drip, rasanya oke. Tapi kita coba lagi dengan V60. Apakah benar seperti atau seenak dari seduhan terdahulu? Ini profil roastnya itu adalah light ya. Baunya enak, wangi, soft, seperti apa ya, kayak sirup apa gitu ya. Susah ini ininya, tapi enak. Nah, benarkah di V60? Saya agak penasaran di V60 seenak ketika ditubruk atau di Vietnam drip. Oke, kita coba. Seperti biasa, sebelumnya mohon like, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya juga. Komen, bagikan apabila Anda menyukai atau ingin memberi komentar di video ini. Oke, baik. Nah, ini berlanjut saja ya, langsung ya. Ini V60 ya. Oke ya, ini kita mulai timbang. Ya, timbang. Seperti biasa, main di 115 saja. 115 ini saya kasih 21. Nah, ini grindernya medium. Di medium nanti seperti biasa kita bikin. Nah, di saring dulu biar ada keseragaman, ya, disaring begini, ada seragam ya, ada seragam. Oke, ambil sini, tuang. Ya. Oke. Ya. Oke, sudah. Ini jadi medium ya, ini ya. Medium seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Airnya juga sudah matang. Jadi tinggal nyeduh. Nah, ayo kita siapkan seduhnya. Mau kita cepet-cepetan saja karena, nah, ini kertasnya kita lipat, filternya kita lipat. Kita main di suhu tinggi ya, di suhu tinggi. Di suhu tinggi itu 91 sampai 96 ya. Nah, oke. Basahin dulu untuk bleaching, itu untuk menghilangkan bau kertasnya. Juga kertas ini kan sudah diputihkan ya, jadi harus dihilangkan kertasnya. Ini kan putih. Ini ada kertas, ada yang ini unbleaching, ini bleaching ya, bleaching. Nah, ini putih, ini putih, ini putih, ini coklat. Nah, ini harus diairin dulu panas begitu supaya menghilangkan bau kertasnya atau bleachingnya, itu mengolah ininya. Nah, jadi oke. Nah, ini buang ya. Main di, jadinya berapa ini, kita tengok, 21. Oke, dengan medium.
Baik, sekarang langsung di nah, masih 98 ya. Masih 98. Ini kelihatan nggak ini? Oh, nggak kelihatan. Nah, masih 98 ini. Jadi gini. 97 ya. Berapa ini? 98 ya. Nah, kita tunggu sampai 96 dulu ya. Nah, sambil menunggu, ini sebenarnya juga salah satu cara atau jalan yang bisa kita tempuh untuk, jadi gini. Kemarin kita ada video untuk berapa modalnya sih untuk membuat warung kopi di pinggir jalan. Nah, itu ada nanti di video lain. Saya sudah membuat itu, tetapi dengan mokapot. Kalau ini dengan V60. Nah, kalau dengan mokapot kemarin sudah ada itu jumlahnya. Nah, kalau dengan V60 ini mungkin juga lebih murah juga atau hampir sama juga. Nah, ini saja harganya. Ini drippernya ini bermacam-macam ya drippernya ya. Ini ada yang bahan dari keramik, ada yang dari stainless, ada yang dari kaca. Nah, ini harganya tentu saja berbeda-beda. Ini ambil yang paling murah. Yang paling murah ya, yang paling murah itu sekitar 100-an ini, sekitar 100-an. Nah, lalu filternya itu 100 lembar itu sekitar 40 ribuan. Nah, lalu ada teko ini ya, teko ini. Terus peralatan lainnya adalah juga kompor, tentu saja ya, kompornya yang satu tungku itu atau yang 2 tungku juga ini bisa itu sekitar 250 sampai 400 kan ya yang merek ini. Jadi sekitar segitu untuk peralatannya. Tentu harus ada ini termometer, ini penting. Termometer mau digital atau mau yang analog boleh, terserah. Nah, itu sekitar juga 40-an ribu sampai 100 ribu ya, tergantung milih merek. Lalu ada timbangan itu juga bermacam-macam timbangan. Nah, ini yang kayak gini ini juga sekitar 100 sampai 150 ya. Jadi cukup terjangkau ya, maksudnya ya, cukup terjangkau. Nah, ini sudah berapa ini coba? Sudah berapa ini? Sudah 94. Oke, kita seduh dulu ya, nanti kita berlanjut. Oke ya, seduh. Oh iya, ini timer ini timer juga penting juga. Ada juga timbangan atau scale yang sudah ada timernya, jadi langsung juga bisa. Nah, kalau ini penting soalnya kan ada 6 elemen, 6 prinsip ketika kita menyeduh. Itu juga sudah saya bikin di video sebelumnya. Jadi kita mari seduh dulu ya. Oke ya, ini memakai metode 46-nya Tetsu Kasuya ya. Itu juga sudah ada. Jadi tinggal buka-buka semuanya saja dari video-video ini yang ada. Ini saya melengkapinya dengan harga-harganya itu berencana, kira-kira misalnya berencana untuk membuat kedai di pinggir jalan, kedai pinjal pinggir jalan, tetapi dengan modal yang terjangkau. Ini oke ya, kita seduh. Ya. Nah, ini 40-20. Jadi 40%-nya dari 300. 300 itu kan 20 kali 20 gram kali 15. Jadi dapatnya 120 dibagi 40 sama 60 juga. Jadi 50. Ini 50 pertama ya, 50 pertama. Kita diamkan sampai 45 menit untuk blooming ya. Untuk blooming. Ini metode ini juga sudah saya sampaikan di video yang terdahulu. Jadi 40. Nah, ini 45, ini lalu 40%, bagian 40% yang kedua itu berarti sampai 120. Jadi tadi 50 tambah 70.
tambah 70 gram 120. Oke. Nah, oke, 121 lebih sedikit. Jadi 121 sampai, nah ini menitnya yang keberapa tadi? Sampai 45. Ini tuangan yang kedua itu di 45 tadi 0 45, ini di 1.30. Jadi 1 menit 30. Nah ini 1 menit 30, tuang lagi sepertiganya dari 180. 60 ditambah 120, 180. Oke. Nah 180. Tunggu sampai menit ke 2:10. Jadi 2 menit 10 detik. Nah ini sudah 2. Nah ini 10. Tunggu 2:00. Nah oke. Ya. Nah ya, ini 60 lagi. Jadi 180 tambah 60 tambah 60 ya berarti 240. Nah oke, 240. Nah ya 240. Jadi ini tunggu dulu sebentar. 245 yang terakhir di 24 menit. Nah 245 oke. 60 gram atau 60 mili yang terakhir. Nah 270, 280, 290, 300 lebih sedikit kan? Tadi kan soalnya 21 ya tadi ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini 21 tambahin dikit. Ya, pas. 320 tunggu. Tunggu. Nanti kita ya 320. Tadi sampai di mana tadi? Soal angka-angka tadi sampai di mana? Nah, ini oke, 330 angkat saja sebelum 4 menit. Nah, begini. Ya, ini hasilnya sudah ya. Hasilnya sudah. Ini. Hasilnya sudah gini. Digoyang-goyangin dulu biar nyambur ya. Biar nyambur. Baru kita nanti rasain dengan gelas. Baru nanti kita rasain dengan gelas ini ya. Ini dituangin air dulu biar hangat. Ini diangetin ya biar ikut hangat. Oke. Nah, begitu ya. Jadi begini, ini sudah matang. Kita sekarang coba dulu sambil nanti bercerita berapa sebenarnya modal yang untuk kita bikin warung pinggir jalan dengan metode V60. Oke ya. Oke, kita tuang segitu. Nah, ya kita pinggirin dulu ini. Baik, ya dari gini. Ya, oke ya, kita seruput dulu. Baunya sih enak sekali. Oke ya. Aduh, nggak ada bodinya nih. Apa masih panas ya? Nggak ada body, nggak ada body. Asidnya low acid. Acidity maksudnya ya, acidity itu asam keasaman atau segarnya, bukan asam cuka begitu, bukan ya, asam buah itu segar gitu. Kok nggak keluar? Apa ketinggian tadi temperaturnya? Main di temperatur 94 itu berarti kan temperatur tinggi ya. Ini nggak keluar ini.
tipis banget. Ya enak tapi kurang oke. Tidak seenak ketika saya bikin tubruk atau V60. Tidak seenak itu. Jadi kalau 115 ya nanti kita bisa bikin di satu lebih pekat lagi ya, dipekatin lagi satu, misalnya 112 atau 113 begitu ya. Tapi rata-rata kan pada bikin di 117 ya. Kalau ini 115 loh, ini tadi kan jumlahnya gram masenya kopinya 21, airnya 300 lebih kan tadi, 320-an. Oke. Nah, coba nanti kita dingin, kita tungguin. Jadi lanjut ya ke mencari model, atau saya pengen buka kopi di pinggir jalan gitu. Nah, berapa modalnya itu sudah terjawab kira-kira yang di video kemarin itu, sekitar 6-7 juga bisa. Nah, kemarin itu kita memakai muka pot. Nah, sekarang ini variasinya memakai V60. Nah, peralatannya juga seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, termasuk misalnya kita beli servernya ini ya, servernya ini. Nah, kertas penyajiannya tetap dengan kertas seperti ini. Nah, kalau ini tetapi kalau ini nggak enak ya dipakai di SKM, nggak terlalu enak ya ini ya. Ini harus black coffee, istilahnya ya kopi murni, kopi tok gitu loh, kopi tok. Jadi ini pilihannya begitu. Dan tapi dua jenis, ada yang bisa dibikin memakai Japanese. Kalau dingin namanya Japanese es kopi, kalau panasnya ya V60 begitu. Nah, jadi pilihannya sebenarnya tidak perlu kita misalnya, ya bagus saja kalau misalnya mempunyai modal yang besar terus kita membuka kedai dengan berbagai metode seduh, ya bagus. Tetapi kalau memang modalnya terbatas, lalu apa pilihannya? Ya pilihannya ini, pilih satu-satu saja, pilih satu-satu. Selain menghemat atau memperkecil modal, juga bisa kita makin ahli di satu metode seduh itu, karena setiap hari kan ngulik terus ya, setiap kali mengeksplor, mencari terus. Nah lalu itu biasanya menjadi kita ketemu. Yang penting juga kita memakai satu jurus saja, satu jurus, misalnya metode seduh meniru yang juara Brewers Championship di 2016, Tetsu Katsuya itu sudah pegangannya itu. Jadi kita mempunyai pegangan satu jurus. Nanti kalau yang lain juga boleh belajar yang lain karena banyak sekali. Tapi ini pegang satu jurus itu saja sudah oke. Sudah oke. Jadi terus dikulik bagaimana dengan apakah harus lebih lembut, ataukah bubuk kopinya ya ini ya, bubuk kopinya apakah lebih lembut ataukah mending medium saja ataukah lebih kasar. Lalu temperatur yang oke di berapa? Kalau Tetsu di 92 ya, ketika kejuaraan itu. Nah, ini berapa? Boleh dikulik terus itu sampai kita menemukan yang pas. Nah, keunikan dari metode yang V60 ini, kita juga di kedai itu kan nanti bisa menyediakan single origin yang bermacam-macam. Misalnya ya kalau nggak usah banyak-banyak, misalnya membawa 3-4 toples begitu, misalnya dari bermacam-macam kan, bisa Gayo, bisa Gunung Halu, bisa mana Sidi Kalang, bisa Toraja, mana saja. Nah, bermain-main di sini. Ini kebetulan saya sebenarnya juga ada pas hari ini kopi Nangka Liberica itu. Nah, tetapi ini nyeduh yang kiriman dari teman dulu. Nah, kopinya kita bikinin itu, terus nanti karakter itu kita pelajari terus. Nanti biasanya karena kita bermain di satu metode itu, biasanya ya tentu saja ya, kalau
explore terus ya jadi ahli kan. Nah yang ahli itu maksudnya menyajikan kopinya itu yang paling pas itu di berapa. Dan ini kalau ini tadi jelas ini tidak pahit, ini cuman tipis. Nah bagi ini relatif juga ya, tipis dan tebal itu kan relatif. Kalau bagi kita yang mungkin sudah ngopinya sudah agak yang berbody, yang tebal, yang strong ini memang tipis. Tapi baunya kayak apa ya? Yang bukan rum tapi mirip-mirip ini enak nih. Nah mulai keluar, mungkin berarti harus agak dingin. Ini mulai keluar ini ya, mulai keluar. Nah, nih, mulai keluar rasanya. Aftertaste-nya juga pendek ya, artinya nyaris clean ya, jadi nyaris kita minum kita hilang begitu, nggak ada tempelan-tempelan yang mengganggu, apalagi mengganggu ya, tempelan-tempelan rasa yang terakhir tidak ada. Oke gitu. Enak kok, ternyata enak. Muncul manisnya di belakang, maksudnya di belakang setelah agak dingin. Jadi mungkin nanti bisa dimainin di suhu yang medium, yaitu 85 sampai 90 ya. Nah itu permainan silahkan dicoba, tetapi kalau kita mau dikaitkan dengan UMKM ini bisa. Nah ini cocoknya biasanya pakai apa ya ini snacknya ya. Ya sudah misalnya pisang goreng atau apa begitu. Jadi snacknya pisang goreng pakai ini, pakai V60. Jadi peralatannya tadi sudah ya. Jadi sudah ya. Tentu ada grinder ya, ada grinder. Grindernya bisa yang kalau kita memang benar-benar tidak ada listrik. Grinder yang manual ada sekarang banyak. Sekarang grinder yang manual yang model ini. Sorry. Itu hampir 250 yang manual begitu, atau yang agak kita ya agak yang serius dikit maksudnya yang ini ya sekitar sampai dengan tapi nggak nyampe 1 juta itu sudah oke. Itu jadi gitu. Ini rasanya ternyata setelah agak adem enak, dan kita berarti sudah mempunyai 2 pilihan ketika mau membuka kopi di pinggir jalan, memakai mocha pot, linknya ada di bawah nanti, atau memakai V60 atau pakai yang lain. Nanti yang lain berikutnya ya, episode berikutnya, jadi atau video berikutnya. Jadi gitu, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton dan menemani kita, menemani saya minum kopi dari Flores Bajawa, kiriman teman saya John Bros Puff ya. Oke, terima kasih dan selamat ngopi.